Ini teman-teman KPA pada belum datang ya, kita tunggu dulu. Tadi Mas Ri sudah chat, kita tunggu Mas Ri untuk masuk dulu. Yang lain-lain, teman yang lain belum mengonfirmasi, kita tunggu dulu ya. Oke, ini Mbak Hermi sudah datang. Saya sapa dulu. Saya hidupkan mikrofonnya ya Mbak Hermi ya. Oh, ini Mas Dian juga masuk. Oke. Oke, tunggu mikrofonnya nyala dulu. Ini masih loading. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore teman-teman. Halo, selamat sore Mas Dian. Oh, sore Mbak Hermi. Apa kabarnya semua? Iya, kedengeran.
Alhamdulillah. Oke. Kita langsung saja ya. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran matematika dengan bab tentang debit. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Semoga nanti apa yang kita pelajari diberi kelancaran ya. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Ya, ya nggak apa-apa Mbak Ermi. Oke, gimana Mbak? Kemarin itu saya mau buka kelas malam hari Minggu, ya supaya Mbak Ermi bisa ikut. Alhamdulillahnya mikrofon saya error. Jadi mungkin bisa diganti buat, mungkin nanti saya konfirmasi ke pihak kurikulumnya untuk cari kelas malam. Ya, gimana Mbak? Oh iya, nanti saya bikin ringkesan aja ya buat semuanya, nanti bisa dipelajarin. Tapi mungkin saya bikin ringkesannya, saya bisa ngesennya itu awal Oktober ya. Soalnya ini kan saya di sekolah di sini mau UTS juga persiapan bikin soal-soal. Jadi nanti kalau udah selesai UTS-nya kan ada waktu jeda di sekolah, itu kan waktu kosong, nanti saya bikinkan resume, nanti saya send ke semua teman-teman ya. Kenapa? Yang ini ya, yang pertemuan kemarin itu ya? Kok IPA, yang IPA ya? Iya, kemarin sudah iya, saya belum salin itu Mas. Nanti habis ini saya kirimkan salinannya ya, saya kirim ke semuanya juga. Oke, oke. Nah, hari ini sementara saya matikan dulu ya mikrofonnya biar suaranya nggak tabrakan ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang debit. Nah, sebelum kita mengenal lebih jauh tentang debit, kita harus tahu dulu syarat dari debit itu apa. Nah, syaratnya itu ada volume dan juga waktu, ya. Volume di sini maksudnya yaitu volume itu sama dengan isi, ya. Jadi contohnya ini sebuah kotak, ya. Sebuah kotak. Nah, di sini, oh Mbak Hermi, halo, suaranya nggak ada ya Mbak Hermi ya? Suara saya nyampe di sana nggak? Saya hidupkan dulu punya Mbak Hermi, oke? Sebentar ya. Ini Mbak Hermi bilang suara saya nggak ada. Sebentar saya hidupkan semua. Halo, teman-teman semua bisa dengar suara saya? Oh, Mas Ri ada. Mas Dian, bagaimana Mas Dian? Suara saya di sana bisa? Mbak Hermi? Ya, dengar juga. Ya. Mbak Hermi, bagaimana suara saya di sana dapat terdengar? Ini saya belum, ini mikrofonnya Mbak Hermi masih loading ya. Jadi nanti Mbak Hermi kalau seandainya ini lewat chat dulu ya, soalnya mikrofonnya masih loading, saya lanjutkan. Nah, ini saya mempunyai gambar sebuah kubus ya. Kubus ya, ini anggap saja adalah sebuah kubus atau kotak ya. Nah, di dalam kotak ini ada ruangan kosong. Nah, ruangan kosong ini saya isi dengan air. Nah, air inilah yang di dalam ruangan kosong ini yang disebut dengan volume, ya. Oke, untuk volume bisa dipahami ya teman-teman ya. Nah, jadi saya ulangi.
Syarat dari debit itu adalah adanya volume dan juga waktu. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini. Nah, di sini kita akan mempelajari dua volume dari bangun ruang, yaitu yang pertama kubus, yang kedua balok. Kubus itu di mana setiap sisinya itu sama. Panjang sisinya sama ya. Syarat dari bangun kubus seperti ini itu setiap panjang sisinya sama. Rumus volumenya itu sisi dikali sisi dikali sisi atau sama dengan sisi pangkat 3. Ini sama saja. Sama ya. Sama. Sebagai contoh, saya ketik saja biar teman-temannya bisa ini ya. Sebuah bangun ruang berbentuk kubus ya, mempunyai sisi sepanjang 3 cm. Berapa volume dari kubus tersebut? Nah, di sini ya, ini saya mempunyai contoh. Oh ya, Mbak Hermi, nggak apa-apa. Nah, ini di sini saya mempunyai contoh ya, sebuah bangun ruang berbentuk kubus, ini bentuk kubus. Nah, mempunyai sisi sepanjang 3 cm. Jadi semua sisinya ini panjangnya 3 cm. Berapa volume dari kubus tersebut? Jadi di sini rumus volume itu adalah S kali S kali S kali S, sisi kali sisi kali sisi. Jadi di sini diketahui ya, diketahui bahwa S sama dengan 3 cm. Jadi kita kalau ingin mencari volume tinggal dimasukkan ya. Saya tulis di sini ya jawabannya. Volume sama dengan S dikali S, S dikali S. Oke. Oke. Jadi sama dengan sisinya tadi bisa dibantu berapa teman-teman? Tadi sisi kubus ini contohnya berapa panjangnya? 3 ya, berarti berarti kita 3 dikali 3 dikali 3 ya. Oke, Mbak Hermis, saya hidupkan mikrofonnya lagi. Oke, 3 dikali 3 dikali 3 sama dengan berapa? Bisa dibantu? 27? Oke, 27. Karena tadi satuannya adalah cm, jadi karena ini dikali 3 kali berarti satuannya cm. Ini kok kubiknya nggak ke ini ya? Sebentar teman-teman, saya pindah dulu. Cm kubik ya. Ini pangkat ini cm kubik.
kenapa kok tiba-tiba begini? Ini sentimeter kubik ya. Dipangkatkan. Kok nggak bisa, nggak mau. Ini pangkat 3 ya maksudnya ya. Nah ini dia. Nah jadi ini ya, sebuah bangun ruang berbentuk kubus mempunyai sisi panjang 3 cm. Berapa volume kubus tersebut? Jadi diketahui tadi sisinya 3 cm ya. Kita masukkan sisi ini, panjang sisinya 3 cm ini ke dalam rumus volume kubus. Rumus volume kubus itu adalah sisi kali sisi dikali sisi ya. Jadi tadi sisinya 3, kita masukkan 3 dikali 3 dikali 3 sama dengan 27. Satuannya tadi cm dikubikkan. Jangan lupa memasukkan kubik ini ya. Jadi ini volumenya adalah 27 cm kubik. Nah, kalau pada balok rumusnya itu ini panjang, ini lebar, dan ini tinggi. Ya, lebar itu L kecil ya. Nah, jadi sisi yang ini oke, dapat dilihat ya teman-teman ya. Ini adalah sisi panjang. Dan yang ini saya kasih warna kuning. Nah, sisi yang di sini ya. Ini adalah sisi lebar. Nah, yang ke atas ini ya. Yang ke atas ini adalah sisi tinggi, disebut dengan tinggi ya. Untuk posisi panjang, lebar, dan tinggi bisa dipahami ya. Ini panjang, ini lebar, dan ini tinggi. Oke. Nah, contohnya di sini sebuah balok dengan panjang 4 meter, tinggi 3 meter, dan lebar 2 meter. Berapa volume balok tersebut? Nah, oke teman-teman, bisa dibantu. Jika di sini ada sebuah balok dengan panjang 4 meter, tinggi 3 meter, dan lebar 2 meter. Berapa volumenya? Kita masukkan ya. Berapa tadi panjangnya teman-teman? Panjang, iya sebentar, panjang kali lebar kali tinggi. Oke. Panjangnya tadi 4 meter. Lebarnya lebar, coba dibaca lagi, sebuah balok dengan panjang 4 meter, tinggi 3 meter, dan lebar 2 meter. 2 meter. Tingginya berapa? Tingginya ya, tinggi 2 meter. Berapa hasilnya? 4 kali 2, 8. 8 kali 3. Oke Mas Dian, bisa dibantu? Oh ya, Mas Rida bisa. 24. Nah, jangan lupa satuannya di sini meter ya. Meter kubik atau pangkat 3. Satuannya meter kubik atau pangkat 3. Untuk volume bisa dipahami. Mas Dian, bagaimana volume bisa dipahami?
Oh, Mas Dianya sholat tadi ya? Oh, saya enggak ini. Oke, kalau gitu coba Mas Tri, saya kasih dua soal ya buat volume sebagai pelancar. Satu, sebuah balok mempunyai sisi 4 meter. Berapa volumenya? Oke, satu dulu bisa dibantu dijawab Mas Ri. Sebuah balok, maaf ini sebuah kubus ya. Kubus mempunyai sisi 4 meter. Berapa volumenya? Diketahui apa Mas Ri? Di sini? Ya, diketahui apa dulu? Sisi. Berarti S sama dengan 4 meter ya. Ditanya apa? Yang ditanyakan sebuah kubus mempunyai volume, ditanya volume. Oke. Nah, jawab ya. Dijawab. Nah, kita sudah tahu sisi, ditanya volume kubus. Volume kubus rumusnya apa Mas Ri tadi? Oke, bisa dilihat di sini volume kubus rumusnya apa? Bangun kubus. Ini kubus dan ini balok. Oke. Nah, volume kubus di sini bunyinya gimana Mas Ri? Bisa dilihat? Sisi kali sisi kali sisi. Sisi dikali sisi dikali sisi. Oke, kita masukkan ya rumusnya. Sisi dikali sisi dikali sisi. Sisinya tadi berapa diketahui di sini? Sisinya adalah 4 meter. Kita masukkan sisinya. 4 meter dikali tadi 4 meter dikali 4 meter. Oke. Hasilnya berapa? 4 dikali 4 16. 16 dikali 4 ada 64. Jangan lupa satuannya di sini ya, 1 2 3. Nah, itu meter kubik. Oke, ini untuk kubus. Nah, soal yang kedua. Untuk yang pertama bisa dipahami ya Mas Ri ya. Oke, yang kedua. Sebuah kubus mempunyai sisi 8 cm kubik. Sebentar. Kubik. Berapa? Maaf ya, ini volume ya, ini volume 8 cm kubik. Berapa sisi dari kubus tersebut? Nah, ini dibalik Mas Ri. Kalau tadi kan diketahui sisi, ditanyakan volume. Nah, sekarang diketahui volume, yang ditanyakan sisinya. Caranya ya, saya diketahui
volume 8 cm kubik. Ditanya sisi. Oke. Nah, jawab ya, dijawab. Nah, kita masukkan volume dulu. Volume sama dengan sisi pangkat 3. Oke. Jadi, kalau kita mau nyari sisi, berarti sisi sama dengan akar pangkat 3 dari 8. Volumenya tadi 8 ya. Jadi, dimasukkan. Jadi, bilangan jika dikali bilangan itu sendiri 3 kali berturut-turut hasilnya 8, berapa Mas Ri kira-kira? 1 kali 1 kali 1 hasilnya berapa Mas Ri? 1. 2 dikali 2 dikali 2 atau 2 pangkat 3 berapa? 16. Coba 2 dikali 2 dikali 2 berapa? 28. Berarti di sini hasilnya adalah sisinya adalah ini di 8. Akar pangkat 3 2. Satuannya apa di sini? Sini cm kubik. Karena sudah di akar pangkat 3, jadi satuannya cm. Enggak pakai kubik ya. Oke, bisa dipahami? Oke. Nah, yang ketiga untuk volume balok. Sebuah balok ya diketahui panjangnya 5 cm, lebar 6 cm, dan tinggi 2 cm. Berapa volumenya? Oke, Mas Ri bisa dibantu. Untuk nomor 3, berapa volumenya? Rumus volume balok bagaimana tadi? Panjang kali lebar kali tinggi. Ya, panjang kali lebar kali tinggi. Oke, silahkan dimasukkan dan dikalikan Mas Ri. Panjangnya berapa? 5. Terus untuk lebarnya? Lebarnya 6, tingginya 2 cm. Hasilnya berapa Mas Ri? 5 kali 6 30 kali 2 60. Jangan lupa satuannya cm. Kalau volume ada kubik. 60 cm kubik. Oke, bisa dipahami? Oke, sekarang jika yang diketahui volumenya, sebuah balok diketahui volumenya 40 cm kubik. Dan panjangnya 4 cm. Tingginya 2 cm. Berapa lebar balok tersebut? Oke.
Ini ya, Mas Ria, di sini diketahui ya. Diketahui ini volume itu 40 cm kubik. Panjangnya berapa, Mas? 4 cm. Selain panjang yang diketahui apa lagi? Tinggi berapa? 2 cm. Nah, yang ditanya adalah lebar. Oke. Nah, ini kita tahu volumenya. Jadi kita masukkan volume balok, rumusnya tadi apa? Panjang kali lebar kali tinggi. Oke. Volumenya berapa tadi? 40 cm kubik. Jangan lupa ya kubiknya. Panjangnya tadi 4. Terus tingginya 2. Dan yang ditanyakan lebar. Jadi seperti ini. Ini 40 sama dengan 4 kali 2 berapa, Mas? 8 kali lebar. Nah, saya tulis di sampingnya sini ya. Jadi ini 8 ini dipindah, kalau perkalian pindah melewati sama dengan dia berubah menjadi pembagian. Jadi lebar sama dengan, jadi 8-nya ini pindah satu tempat sama 40 melewati sama dengan, karena di sini perkalian ya. Jadi dia jadi pembagian. Kalau di sini pembagian, dia melewati sama dengan pindah tempat, dia halo, gimana sekarang? Masih ini? Oh enggak ya. Saya ulangi ya. Karena di sini adalah perkalian ya. Yang 8 kali L lebar adalah perkalian. Jika pindah tempat bersama dengan 40, dia melewati sama dengan. Jadi di sininya dirubah menjadi pembagian. Bersama 40 berubah jadi pembagian. Tapi jika di sini pembagian, dia pindah tempat ke sini melewati sama dengan ya, ke sini melewati sama dengan, dia berubah menjadi perkalian. Jadi dapat disimpulkan. Oh, waalaikumsalam Mas Dian. Tadi habis sholat ya. Langsung mengikuti menyesuaikan saja ya. Jadi lebar sama dengan 40 dibagi apa dikali, Mas Ri, Mas Dian? Di sini dikali, berarti melewati sama dengan menjadi bagi ya. Dibagi 8. Sama dengan berapa? 40 dibagi 8? Berapa? Bisa dibantu 40 dibagi 8? Iya. Ya, 5. Satuannya tadi sentimeter. Oke. Untuk volume bisa dilanjutkan ya. Ya, tadi saya ulangi, volume kubus itu sisi kali sisi kali sisi atau sisi pangkat 3. Kalau untuk balok yang sebelah sini panjang, paling panjang ini adalah panjang. Yang ke samping ini lebar, yang ke atas ini adalah tinggi. Jadi volumenya rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Oke, saya lanjutkan. Oh, kebablasan. Nah, di sini ya kita bisa lihat tangga satuan volume. Tadi kalau volume itu ada pangkat 3 atau kubik. Ya, di sini kita lihat ini urutannya dari kilometer kubik, hektometer kubik, ini diameter kubik, meter kubik,
desimeter kubik, sentimeter kubik, sama milimeter kubik. Nah, di sini kita bisa lihat meter kubik itu sama dengan kiloliter. Nah, untuk desimeter kubik itu setara atau sama dengan liter. Jadi, di sini ya, 1 meter kubik itu sama dengan 1 kiloliter. Jadi di sini 100 meter kubik sama dengan 100 kiloliter. Kalau desimeter kubik itu sama dengan liter. Jadi 1 desimeter kubik itu sama dengan 1 liter. Berarti 100 desimeter kubik sama dengan 100 liter. Begitu juga dengan sentimeter kubik sama dengan mililiter atau cc ya di sini. Nah, jika kita ingin merubah satuannya dari sini, dari kilometer menuju hektometer, dia itu turun tangga. Jika turun itu satuannya dikali 1000. Contohnya 2 kilometer kubik ingin dirubah menjadi hektometer. Berarti 2 ya, mau 2 dikali 1000. Jadi 2000 hektometer. Karena kalau turun dikali 1000, turun. Jadi kalau 2 tangga berarti ini 1000 dikali 1000 lagi, berarti ini 1000 dikali 1000 lagi. Jadi contohnya saya tulis di sini ya. 2 kilometer ini mau dirubah menjadi ini. Jadi ini berarti ini dikali 1000 dikali 1000. Ini 1000 kali 1000 itu ada 1 juta, berarti 2 juta, nolnya nggak cukup ya, saya tulis juta ya ini ya, 2 juta meter kubik. Oke. Nah, bagaimana kalau dia berubahnya naik tangga? Kalau naik tangga dari bawah ke atas itu dibagi 1000. Contohnya 1 sentimeter kubik dia ingin dirubah menjadi desimeter kubik atau liter ya, dm kubik. Nah, jadi 1 ini karena dia naik dari sini menuju ke sini ya, jadi dia dibagi 1000, berarti ada 0,001 desimeter kubik. Kalau 1000 sentimeter kubik ingin dirubah menjadi desimeter kubik berapa teman-teman? Dari sini naik ke 1000 centimeter kubik ingin menjadi desimeter kubik. Jadi dia dibagi 1000. 1000 dibagi 1000 berapa? 1000 dibagi 1000 kosong. Coba dihitung kalkulator mas. Berapa? 1000 dibagi 1000. 1000 dibagi 1000 berapa? Berapa teman-teman hasilnya? 1000 ya.
Coba Mas Ri dibantu kalkulator bisa? Yakin? Nol? Berapa Mas Dian? Mas Ri jawabannya nol. 1000 dibagi 1000. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Jadi kalau bilangan itu sendiri dibagi bilangan itu sendiri hasilnya adalah 1. Kalau 3 dibagi 3 berapa? 1. Untuk tangga satuan volume bisa dipahami? Insya Allah saya lanjutkan ya. Nah itu tadi untuk, nah ini adalah catatan. Diingat-ingat ya. 1 desimeter kubik itu sama dengan 1 liter. 1 meter kubik sama dengan 1 kiloliter sama dengan 1000 liter. 1 cm kubik sama dengan 1 mililiter sama dengan 1 cc. Ini diingat-ingat ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini untuk waktu. Jadi kita tahu ya, waktu 1 menit itu ada 60 detik. 1 jam itu ada 60 menit. 1 jam itu kalau jadi detik ada 3600 detik. Nah, 1 detik itu ada 1/60 menit. Kalau 1 detik jadikan jam itu 1/3600 jam. 1 menit itu 1/60 jam. Jadi kalau hitungannya kan gini, jam, menit, detik ya. Kalau jam ke menit dikali 60 ya, menit ke detik dikali 60. Berarti kalau jam, dari jam menuju ke detik itu dikali 3600 ya. Tapi kalau dari detik, ini menuju ke bawah ya. Tapi kalau dari detik ke menit itu dibagi 60. Menit ke jam itu dibagi 60. Detik ke jam ya, itu dibagi 3600. Contohnya 2 jam dijadikan jam menjadi menit. 2 jam menjadi menit. Kalau jam tadi dikali 6, jam menuju menit tadi di 120 menit. Didapat dari 2 dikali tadi jam menuju ke menit dikali 60 berarti 120 menit. Oke. Bisa dipahami ya? Nah, kalau dari jam menuju yang ke kecil itu dikali, kalau dari kecil menuju ke besar itu dibagi. Oke, saya lanjutkan. Nah, tadi kan kita membahas debit hari ini. Nah, tadi syarat dari debit ada tadi kita sudah bahas volume dan juga waktu. Dari satuannya, rumus volume dan tadi waktu barusan ya. Nah, sekarang kita akan memahami konsep debit. Apa sih debit itu? Oh, kebablasan. Sebentar. Nah, debit itu adalah, ya di sini ada pertanyaan, untuk bab mandi yang sama, ukuran mana yang akan lebih cepat terisi penuh? Kita punya gambar ya di sini. Nah, ini ada keran 1
dan ini keran 2. Bisa dilihat ya aliran airnya ini ya. Nah, dari aliran air ini, kalau ada sebuah bak yang ukurannya sama, besarnya sama, kira-kira mana yang bakal terisi penuh lebih dahulu? Yang pakai keran 1 apa keran 2? Gambar nomor 2. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa debit adalah zat cair. Saya tulis ya. Debit adalah volume zat cair yang mengalir tiap satu satuan waktu. Oke, debit adalah volume zat cair yang mengalir tiap satuan waktu. Jadi, air yang mengalir ini adalah namanya debit. Nah, yang ditampung di tempat itu namanya volume. Nah, dalam mengalir tadi mengisi ke tampungan itu kan memerlukan waktu. Jadi, makanya syarat dari debit itu ada volume dan juga waktu. Kalau seperti itu, semakin besar debit air yang mengalir, maka semakin cepat air yang terisi. Berarti waktunya yang diperlukan semakin singkat apa semakin panjang? Semakin singkat. Oke, bisa dipahami ya untuk konsep mana debit, mana volume dan waktu ya. Oke, saya lanjutkan. Sama ini kita masih pengertian debit kita balikan. Nah, ini di sini masih konsep pengertian debit ya. Nih kita bisa ngelihat keran dia. Nah, air yang mengalir dari keran ini adalah debit ya. Terus ini ada orang mengisi bensin ya. Nah, bensin yang mengalir ini adalah debit ya. Nah, ini ada sebuah ya kita sebut saja kolam dan ini ada air terjun. Nah, air terjun ini itu adalah debit. Ini infus. Jadi infus kan dia berpindah ya volumenya dari plastik bag, dari bag plastik ini menuju tubuh kita ya. Nah, mengalirnya air dari plastik bag ini itu yang disebut dengan debit. Oke. Saya lanjutkan. Nah, masih saya langsung. Nah, untuk mencari debit ya. Untuk mencari debit, jadi kan kita tadi sudah tahu rumus mencari volume sebuah benda. Nah, di sini ada rumus dalam debit. Debit rumusnya itu volume dibagi waktu. Biasanya debit itu disimbolkan dengan Q. Ya, kalau volume itu dengan V dan T, waktu itu dengan T. Oke. Untuk rumus debit bisa dipahami ya. Untuk dapat diingat dengan mudah, di sini kita bisa lihat segitiga untuk penggambaran untuk mengingat rumus debit. Jadi, volume itu berada di paling atas segitiga dan debit sama waktu ini sejajar. Jadi kalau kita mencari volume ya, kita seandainya mencari volume, kita silang volume ini. Nah, jadi rumus volume itu adalah debit dikali waktu.
Oke, bisa dipahami? Seandainya kita mau mencari debit, kita tutup debitnya. Berarti yang tersisa itu volume dengan waktu. Berarti debit rumusnya volume dibagi waktu. Bagaimana kalau kita mau mencari, mana kursornya kok menghilang? Nah, kita mau mencari waktu ya, kita tutup waktunya. Berarti yang tersisa volume dan debit. Berarti rumus waktu adalah volume dibagi debit. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi di sini saya tuliskan volume. Kalau kita mencari volume berarti debit dikali waktu. Kalau kita mencari waktu berarti rumusnya volume dibagi debit. Oke. Bisa ya, saya lanjutkan. Nah, di sini ada sebuah contoh. Oke. Ayah mengisi sebuah bak mandi yang bervolume 500 desimeter kubik selama 4 jam. Debit aliran air yang mengalir ke bak mandi adalah, jadi diketahui volume bak mandi itu ada 500 desimeter kubik dan waktu yang diperlukan 4 jam. Jadi kita untuk pengerjaannya, kita lihat di sini ya. Diketahuinya adalah volume 500 desimeter kubik dan waktunya 4 jam. Yang ditanyakan adalah debit. Oke, debit rumusnya volume dibagi waktu. Tadi volumenya berapa? Bisa dibantu? (500 desimeter kubik). Untuk waktunya 4 jam. Jadi kita masukkan ya. Jadi 500 desimeter kubik dibagi 4 jam. Oke. Ini dibagi 4 jam. Hasilnya adalah 125 satuannya desimeter per jam. Oke, bisa dipahami ya? Oke, saya lanjutkan. Nah, ini contoh yang kedua. Kakak melakukan donor darah di PMI. Darah kakak yang akan didonorkan sebanyak 250 cc. Cc ya, ini bukan sentimeter, cc. Tadi cc itu sama dengan apa? Sentimeter kubik. Kakak melakukan donor darah selama 10 menit. Debit aliran darah kakak adalah, jadi yang ditanyakan adalah debit, yang diketahui adalah volumenya dan juga waktunya. Jadi rumus debit ya, ini diketahui dulu. Volume 200 cc dan waktunya 100 menit. Oke. Untuk debitnya itu rumusnya tadi volume dibagi waktu. Ya. Volume dibagi waktu. Tadi volumenya berapa teman-teman, bisa dibantu? 250 cc. Nah, untuk waktunya 10 menit. Kita masukkan ya, 250 cc dibagi 10 menit. Hasilnya berapa teman-teman, bisa dibantu? 25 cc per menit. Oke, untuk mencari debit bisa dipahami ya. Oke, kita next. Oh, ini waktunya. Oke, ini saya tambah 5 menit sedikit lagi. Oke, ini yang contoh yang ketiga. Ini contoh orang isi bensin ya. Saat pergi ke Malang, kakek mampir ke SPBU untuk mengisi mesin mobil. Pada SPBU tertulis debit aliran bensin adalah 2,4 liter per menit. Jadi yang diketahui adalah debitnya ya.
Debitnya 2,4 liter per menit. Kakek mengisi ini bensin selama 8 menit. Banyak bensin yang diisi ke dalam mobil kakek adalah, jadi kalau seperti ini diketahui debit ya 2,4 liter per menit dan waktunya diketahui 8 menit. Nah, kalau ditanya banyak bensin yang diisikan, banyak air yang diisikan, itu yang ditanya adalah volume. Oke. Kita tulis di sini, kita lihat yang diketahui dulu debit 2,4 liter per menit dan waktunya ini 8 menit ya. Nah, kita lihat satuan debitnya. Di sini sudah menit, di sini menit. Berarti sudah sama. Jadi tidak perlu dirubah. Ya. Sudah sama, tidak perlu dirubah. Saya ketik dulu ya. Satuan debit dengan waktu sudah sama, yaitu menit. Jadi, karena satuannya sudah sama, ya teman-teman ya. Di sini untuk dilihat debit sama menitnya, ini ya, sama waktunya, ini sama-sama sudah menit. Jadi karena sudah sama, tidak perlu dirubah. 14. Maaf. Sudah sama, tidak perlu dirubah. Tapi jika seandainya di sini adalah detik ya, liter per detik seandainya ya teman-teman ya, di sini seandainya liter per detik dan di sini masih menit, berarti untuk waktu ini harus ikut dirubah menjadi detik. Oke, ini bisa dipahami? Halo, Mas Ri dan Mas Dian. Ini lagi nonton apa ini? Ramai sekali. Halo, Mas Ri dan Mas Dian. Halo. Merkesek. Sekarang gimana? Masih merkesek? Sama? Halo, gimana sekarang? Masih merkesek, Mas? Oh, sudah ya. Jadi ya, saya ulangi ya. Nah, dilihat satuan debitnya sama waktu. Di sini sama-sama menit. Jadi sudah sama, jadi tidak perlu dirubah. Tetapi jika ini berbeda, sebagai contohnya, ini adalah per detik dan di sini menit. Jadi menit ini harus dirubah menjadi detik. Bisa dipahami ya? Oke, nah saya lanjut untuk volumenya. Tadi yang ditanya adalah volume, rumusnya adalah debit dikali waktu. Tadi debitnya sudah sama berapa? Debitnya tadi 2,4 liter per menit. Ya. Nah, untuk waktunya adalah 8 menit. Nih. Jadi dikalikan hasilnya ada 19,2 liter. Jadi volume yang diisikan ke dalam itu tadi ya, tangki mobil bensinnya adalah 19,2 liter. Sampai sini teman-teman untuk materi kita tentang debit, volume, dan waktu. Untuk satuannya ada yang ditanyakan? Belum. Ini yang pertama Mas Dian. Ya. Gimana Mas Ri? Oh, ini ya. Kan ini satu di, oh ini perkaliannya ya. Oke,
perkaliannya ya. 2,4 ya dikali 8. Oke. Nah, 4 kali 8 berapa? 4 kali 8 16 32. Berapa? 32. Kita tulis 2-nya. 3-nya kita simpan di sini. 3 ya, ini celengan. 2 kali 8 berapa? 16. Tadi punya celengan 3, jadi ditambahkan, berarti 16 ditambah 3 berapa? 19. Nah, kita lihat angka yang di belakang koma ini berapa? Ada 1. Hanya angka 4. 1. Berarti kita hitung di sini. 1. Berarti komanya di sini. Makanya hasilnya 19,2. Jika di sini ada angkanya, di sini ada 2 angka, 1 2, berarti angkanya 2. 1 2 berarti di sini kalau 2 angka. Bisa dipahami ya? Gimana Mas Ri, bisa dipahami untuk perkalian desimalnya? Oke, thank you. Karena waktu kita tinggal 3 menit, saya tutup pertemuan hari ini. Nanti saya bikinkan resumnya dari awal untuk semua mapel ya. Nanti tapi saya bisa nge-share ke teman-teman nanti paling awal Oktober ya. Soalnya ini saya lagi bagi waktunya agak susah. Oke, terima kasih banyak untuk kehadirannya teman-teman. Semoga apa yang kita pelajarin hari ini dapat bermanfaat ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.